Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ChatGPT hari ini umat Islam telah melakukan ibadah puasa yang ke-20. Kira-kira apa ini yang tema yang bagus untuk kita diskusikan pada hari ini? Wah, selamat ya untuk menjalani puasa yang ke-20. Tema yang bagus untuk didiskusikan di hari ini bisa tentang makna dan manfaat puasa dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin tips menjaga kesehatan selama berpuasa. Apa kamu ada preferensi khusus? Yang Anda usulkan sudah kita bahas di topik sebelumnya. Bagaimana kalau kita membahas tentang penyakit hati di dalam Islam? Itu topik yang baik dan sangat menarik. Penyakit hati dalam Islam merujuk pada kondisi spiritual seperti iri hati, sombong, dan dengki yang bisa menghambat hubungan seseorang dengan Allah dan sesama. Kita bisa membahas bagaimana mengenali dan mengatasi penyakit hati ini agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana menurut kamu? Terkait dengan iri hati, kalau kita iri dengan kebaikan-kebaikan seseorang, kira-kira menurut kamu bagaimana? Iri hati terhadap kebaikan seseorang adalah perasaan yang wajar, tapi Islam mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan cara yang positif. Alih-alih merasa iri, kita bisa berusaha untuk mendoakan kebaikan bagi orang tersebut dan mengambil inspirasi dari kebaikan mereka untuk meningkatkan diri sendiri. Dengan cara ini, kita bisa mengubah perasaan iri menjadi motivasi untuk berkembang. Bagaimana juga dengan sombong? Terkadang orang itu harus percaya diri sehingga dia harus tampil seperti orang sombong. Gimana letak benang merah antara sombong dengan orang yang terlalu percaya diri? Itu pertanyaan yang bagus. Percaya diri dan sombong memang berbeda. Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Sementara sombong adalah sikap merasa lebih unggul dari orang lain. Kunci utamanya adalah rendah hati. Kita bisa menunjukkan kepercayaan diri dengan berbagi ilmu dan pengalaman serta menginspirasi orang lain, tanpa perlu merasa lebih dari mereka. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara percaya diri dan rendah hati. Bagaimana juga dengan ria? Pria atau berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain adalah sesuatu yang harus dihindari dalam Islam. Tujuan utama dari setiap amal seharusnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan pujian dari manusia. Jika kita melakukan suatu perbuatan baik, penting untuk menjaga niat kita agar tetap ikhlas. Kita bisa mengingatkan diri sendiri bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa manfaat yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa orang mempublikasi hal-hal kebaikannya. Ini katanya untuk memotivasi orang lain. Nah, ini kan juga agak dekat-dekat dengan ria ya. Apakah ini lebih ke arah ria atau untuk memotivasi orang lain? Ini gimana untuk menjustifikasinya? Memang, ada garis tipis antara berbagi untuk memotivasi orang lain dan berbuat ria. Intinya adalah niat di balik tindakan tersebut. Jika seseorang mempublikasikan kebaikan dengan niat tulus untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Namun jika niat utamanya adalah untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, maka itu bisa menjadi ria. Kuncinya adalah menjaga niat dan selalu mengingat tujuan utama berbuat baik, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Hal-hal apa lagi yang termasuk dalam penyakit hati dalam Islam yang tadi sudah kita sebutkan, ada ria, ada iri hati, ada sombong. Kira-kira masih ada lagi menurut ChatGPT selain itu? Tentu ada beberapa lagi penyakit hati dalam Islam selain ria, iri hati, dan sombong. Beberapa di antaranya adalah 1. Dengki, perasaan tidak senang terhadap kebaikan yang dimiliki orang lain dan berharap hal buruk menimpa mereka. 2. Hasad, keinginan untuk agar orang lain kehilangan nikmat yang mereka miliki. 3. Bakhil, sikap kikir atau enggan berbagi dengan orang lain, bahkan ketika memiliki lebih. 4. Kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan selalu merasa kurang. Penting untuk mengenali dan mengatasi penyakit hati ini agar kita dapat menjalani hidup yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Apakah ada dalil yang tadi kamu jelaskan ini? Tentu, banyak dalil dalam Islam yang membahas tentang penyakit hati ini. Misalnya, 1. Dengki dan hasad.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kalian dari sifat hasad, karena hasad dapat menakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. HR Abu Dawud. Ria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. 3. Sombong. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. HR Muslim. Dalil-dalil ini menunjukkan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Bisakah kamu berikan contoh perbuatan hasad seperti yang kamu jelaskan tadi? Tentu, berikut beberapa contoh perbuatan hasad atau dengki. 1. Merasa tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Misalnya, ketika temanmu mendapatkan pekerjaan yang baik atau prestasi, kamu merasa tidak senang atau bahkan merasa iri dengan pencapaian tersebut. 2. Berharap orang lain mengalami kesulitan. Ketika seseorang yang kamu rasa lebih sukses daripada kamu mengalami kesulitan atau kegagalan, kamu merasa senang atau lega. 3. Mengomentari atau menyebarkan kabar buruk. Saat melihat orang lain mendapatkan pujian atau penghargaan, kamu mencoba menyebarkan kabar buruk tentang mereka atau merendahkan prestasi mereka. Penting untuk menyadari perasaan ini dan berusaha mengatasinya dengan meningkatkan rasa syukur dan berdoa agar Allah melindungi kita dari perasaan hasad. Bagaimana memberikan kesadaran agar orang yang sudah terkena penyakit hati ini menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi? Memberikan kesadaran kepada seseorang tentang penyakit hati memang membutuhkan pendekatan yang penuh kasih dan bijaksana. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain. 1. Memberikan nasihat dengan lembut. Pilih waktu yang tepat dan suasana yang tenang untuk berbicara. Sampaikan dengan penuh kasih bahwa kamu peduli dan ingin melihat mereka bahagia serta sukses. 2. Memberikan contoh positif. Tunjukkan sikap rendah hati, rasa syukur, dan keikhlasan dalam tindakan sehari-hari. Kadang-kadang, contoh yang baik lebih berdampak daripada kata-kata. 3. Mendorong untuk refleksi diri. Ajak mereka untuk merenung dan memikirkan dampak dari perasaan tersebut, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. 4. Doa dan dukungan. Tawarkan dukungan doa dan bantu mereka untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah, seperti berdoa bersama atau mengikuti kegiatan keagamaan. Kunci utamanya adalah mendekati mereka dengan penuh kasih dan pengertian, sambil terus mendoakan kebaikan untuk mereka. Menurut kamu lebih bijak mana kita melakukan kebaikan diam-diam atau melakukan kebaikan dengan publikasi untuk bisa menjadi motivasi bagi yang lain? Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan masing-masing, dan yang terbaik tergantung pada niat dan konteksnya. Melakukan kebaikan diam-diam. Ini adalah cara yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama untuk menghindari ria. Kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain bisa menjadi lebih tulus dan ikhlas. Melakukan kebaikan dengan publikasi. Jika niatnya untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berbuat baik, dan jika dilakukan dengan niat yang benar, maka itu juga bisa menjadi cara yang baik. Penting untuk memastikan bahwa niat utama adalah untuk kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian. Yang terpenting adalah menjaga niat dan terus berusaha untuk berbuat baik dengan cara yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di bulan puasa ini, bagaimana kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut? Puasa bisa menjadi waktu yang sangat baik untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit tersebut. Berikut beberapa cara untuk menghilangkan penyakit hati selama bulan puasa. 1. Meningkatkan kesadaran spiritual. Gunakan waktu puasa untuk refleksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, dan membaca Al-Quran. 2. Meningkatkan rasa syukur. Fokus pada nikmat yang telah diberikan Allah. Baik, ChatGPT, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Dan pemirsa jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam edisi Syiar Ramadan Ngaji Bareng AI bersama SLCC Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.